3 model yang tadi yang udah kita gabungin, kita project UTS itu bikin masing-masing satu model lagi. Dan ini tuh gabungan, model yang ini tuh gabungan antara ada satu volume, kemudian ditopang sama rangka-rangka yang dari modul tadi yang kita bikin semuanya, sama ditutup sama skin yang ini, yang dari modul yang tadi juga. Bisa kita lihat, ini sebagai pusatnya yang volume, kemudian digabungkan dengan bidang yang sebelah sini, itu joinnya itu dicoak, terus kemudian sama rangka-rangka yang menempel ini dipakein join yang seperti ini. Next. Bisa kita lihat dari fotonya, ini kita pakai 3D printing, cuman kita punya kendalanya itu pada saat 3D printing tuh modelnya itu lebih kecil, diameter bolanya itu lebih kecil, jadinya kita harus pakai sistem bor biar batangan-batangan ini bisa masuk ke dalamnya. Terus ini bisa kita lihat, ini hasil 3D printing kita buat join antar batangnya, antar garisnya. Yang ini bisa kita lihat juga ada join buat dari rangka ke skin yang mau kita bentuk di model ini. Next. Yang itu juga joinnya. Setelah itu ini model yang kedua, kita gabungin antara model yang satu ini yang volume dengan bidang yang ini, kemudian yang ininya juga antara volume dengan bidang yang ini kita gabungkan. Terus next, ini join yang kita pakai untuk menggabungkan bidang dengan garis. Kita pakai ball joinnya itu digabungkan sama satu bidang, di mana bidang ini untuk menempel pada bidang yang datar. Next. Bisa kita lihat ini modelnya. Kemudian yang ini join yang tadi saya bilang bahwa joinnya digabungkan sama satu bidang datar yang buat nempelin ke akrilik itu yang bidang. Terus next, itu juga buat nempelin bidang garis ini sama yang volume. Sama yang itu juga volume dan bidang ini. Jadi ada satu bagian yang tercoak buat masukin bidang atau volumenya. Terus model yang satu lagi ini penggabungan juga, masih dalam penggabungan bidang, volume sama garis. Jadinya ini bagian pusatnya yang volume, kemudian bidang-bidangnya di pinggir ini sama ditutup sama skin yang ini. Dan dia ini pakai joinnya ball joinnya nempel ke bidang-bidang yang ujung, terus ada yang bidang datar juga. Terus ini model selanjutnya penggabungan dari modul yang tadi yang dijelaskan sama teman saya. Dia pakai ball joint buat ngegabungin seluruh garis-garisnya ke ininya, ke pusatnya. Ini bisa kita lihat modelnya semuanya bahwa dia tuh melakukan variasi pada bidang yang lurus tadi, jadi agak melengkung gitu untuk menyatuin sama model yang lain, modul yang ini. Next, ini bisa kita lihat modelnya, join-joinnya di sini. Ini semua joinnya dia buat ngegabungin semua part-partnya itu, dia bikin pakai kontur gitu sistemnya. Next. Terus ini model yang terakhir ini masih sama. Modulnya tuh pakai yang part yang ini sama yang ini. Cuman di sini dia bikin volumenya tuh diputar gitu sehingga lebih menarik gitu. Terus dari itu yang di bagian sini dia tutup sama skin dari modul yang ini. Ini bisa kita lihat dia bikin part-partnya terus kemudian dipasang menjadi seperti yang kayak gitu. Final project ya, kita support final project itu mulai dari dikasih konteks dan dikasih user, yaitu para burung-burung ini. Yang pertama kita dari burung hantu. Jadi kita pelajari burung hantu ini gimana habitat mereka, size-nya sama kayak kita bikin bangunan ke manusia. Nah, kita amati ada dua kebiasaan burung hantu ini untuk membuat sebuah sarang. Pertama itu mereka menggunakan lubang di pohon. Jadi dia kalau misalnya ada pohon besar terus dia ada lubangnya, dia bisa menggunakan lubang tersebut untuk jadi sarangnya. Yang kedua, mereka sering menggunakan sarang-sarang bekas burung-burung besar seperti burung elang, burung gagak. Jadi yang udah nggak dipakai oleh burung elang tersebut digunakan oleh burung hantu untuk berkembang biak. Nah, lalu gimana caranya dua kebiasaan ini digabungin? Jadi akhirnya kami membuat sebuah
bola mentah gitu ya, terus kita tenggelin di batang pohon, di lanti-lanti pohonnya. Ini menggambarkan karena kan nggak semua pohon ada lubangnya, jadi nggak terlalu gampang untuk menemuin sarang tersebut. Lebih mudah kita menemukan sarang yang dibuat oleh burung elang tersebut, sarang bekas. Nah, gimana kita menggunakan dua ini sehingga dia punya sebuah bola atau sebuah tunnel di dalam pohon, tapi tergantung di lantai tersebut. Nah, realisasinya kita bagi segmented seperti gambar ini. Jadi kalau bola utuh itu kita bagi segmen, akhirnya seperti itu. Nah, ini kita masuk ke marketnya. Jadi modelingnya kita bagi per segmen, ada struktur utamanya yang menopang bagaimana dia nempel ke pohon, dan ada bagian yang melindungi membentuk sarangnya tersebut. Nah, kedua, ini woodpecker. Ada beberapa jenis woodpecker yang pertama dari size-nya ini, yang kecil, yang besar. Nah, kita sih ambilnya cuma namanya yang kecil. Ini perbandingannya dengan burung gereja. Dia punya sebuah kemiripan juga dengan burung hantu tadi. Dia bikin tunnel, tapi bedanya dia bikin sendiri gitu. Dia bikin tunnel di dalam batang pohon, terus dia bisa taruh telur dan anaknya itu di dalam tunnel lubang tersebut yang dia buat. Nah, ini model yang kita dapat. Jadi kita asumsikan kayak negatif dari bolongan pohon tadi, tunnelnya dia bikin, kita ekstrak keluar, kita dapat dua objek ini. Ini bedanya dari segi penyusunan. Yang satu di stacking, yang satu dari komponen yang besar. Nah, ini mesinnya. Terus kita dapat outline-nya, kita jadi langkah utama. Lalu kita membuat ini untuk menghubungkan outline ini, terus dibikin modul kecil-kecil lingkaran seperti itu, terus disusun menempel ke struktur utama yang ini. Pengaplikasiannya ke pohon ini kita pertama untuk digantung, jadi dia lebih fleksibel. Next. Model kedua, kita bikin modul kecil-kecil seperti huruf C ini, terus kita stacking. Jadi dia menghasilkan longga udara dan cahaya buat si burung di dalam. Metode aplikasinya tetap masih digantung. Setelah dua itu kita pelajari, akhirnya kita menghasilkan bentuk terakhir, yaitu seperti ini. Jadi mesinnya tadi lonjong, kita agak press sehingga menghasilkan ruang yang lebih luas di bagian sini. Nah, kita ekstrak lagi bagian struktur dan komponen kecilnya supaya kita bisa rakit aplikasinya di mana. Jadi ada tulangan utama